Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Donatus Cuiton Dasung dan kepada teman-teman seangkatan saya yang saya cintai. Puji syukur senantiasa kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga diberinya Allah kita kesempatan dan kemudahan kepada kita untuk dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Membangun Kepercayaan Diri, Fondasi Self-Improvement. Hadirin sekalian, di era ketika teknologi berkembang begitu pesat dan informasi terus-menerus datang tanpa henti, kita justru menyaksikan suatu kesenjangan. Generasi muda saat ini memiliki akses terbesar terhadap pengetahuan, peluang, dan koneksi global. Namun, di saat yang bersamaan, banyak remaja yang mengalami krisis kepercayaan diri. Fenomena ini terlihat dari tingkat kepercayaan diri yang tidak rendah, yaitu bisa disebut dengan low self-esteem, dan juga bisa dilihat dari ciri-cirinya, yaitu adalah kecemasan, kegelisahan, dan ketidakpekaan. Walaupun generasi sekarang mempunyai kesadaran sosial dan kemampuan digital yang tinggi, generasi ini malah melaporkan tingkat kesejahteraan dan kepercayaan diri yang terendah dan tingkat masalah kesehatan mental yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tekanan sosial, standar kecantikan, dan kesuksesan yang tidak realistis terus-menerus didorong menjadi patokan perbandingan hidup kita dengan orang lain, yang memupuk perasaan bahwa kita akan selalu kurang dalam setiap aspek kehidupan. Nah, menurut statistik NAMI atau National Alliance on Mental Illness, sekitar 64 remaja mengalami level kegelisahan atau yang biasa disebut dengan anxiety yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya yang hanya memiliki kepercayaan diri di bawah rata-rata. Kepercayaan diri yang rendah ini sering disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, diantaranya adalah tekanan ekonomi atau sosial, persepsi tubuh, dan bahkan karena banjir informasi atau yang biasa kita bisa sebut dengan digital information overload. Saudara sekalian, kita ini hidup dalam budaya perbandingan. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain di media sosial. Mereka dengan nilai yang tinggi, tubuh yang dianggap ideal, bahkan prestasi yang luar biasa. Tanpa kita sadari, kita sering memupuk rasa kekurangan. Kadang kita akan mempertanyakan diri kita, apakah saya yang sekarang ini sudah cukup baik? Persepsi ini, jika dibiarkan, akan perlahan-lahan menggerogoti rasa kepercayaan diri. Dan juga, menurut survei Cigna International Health pada tahun 2023, terhadap hampir 12.000 orang di seluruh dunia, 91% dari mereka yang berusia 18 hingga 24 tahun melaporkan mengalami stres dibandingkan dengan rata-rata generasi sebelumnya yang berkisar sekitar 84%. Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi Z muncul sebagai kelompok demografis yang persentasenya paling tinggi mengalami stres yang tidak terkendali, sampai hampir 1/4% dari generasi Z atau kira-kira 23%, dan hampir semuanya, yaitu mencakup 98% dari responden melaporkan mengalami gejala kegelisahan dan juga kejenuhan, yaitu yang bisa kita sebut dalam mungkin kita kerja atau dalam belajar itu adalah burnout. Nah, bagaimana cara mengatasi kegelisahan dan tingkat kepercayaan diri yang rendah ini? Nah, menurut saya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dan terapkan dalam kehidupan ini untuk mengatasi hal tersebut. Pertama adalah untuk menetapkan tujuan untuk diri sendiri, bukan tujuan untuk membuktikan kepada orang lain atau apa, tapi untuk perkembangan pribadi. Tanyakan kepada diri kalian, apa yang kalian inginkan? Langkah kecil apa yang saya bisa lakukan hari ini? Karena sesungguhnya kepercayaan itu akan muncul dari langkah-langkah dan tindakan kecil yang kita ambil setiap hari. Nah, yang kedua ada evaluasi apa yang tidak berjalan dengan baik.
Evaluasi diri tanpa menghakimi. Jika sebuah tujuan tidak tercapai, janganlah langsung menyimpulkan bahwa kalian itu tidak mampu. Pantau kemajuan kalian menuju tujuan tersebut. Evaluasilah prosesnya itu. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa dipelajari? Sesuaikanlah dengan rutinitas kalian dan taklukkan tujuan itu. Dan yang ketiga adalah belajar memprioritaskan apa yang terpenting buat kita. Bukan hanya yang dari sisi akademis saja, namun kalian juga harus bisa memperhatikan dari sisi mental, istirahat yang cukup, dan memberikan waktu luang untuk bisa merefleksikan diri. Mengelola waktu dengan baik, seperti menggunakan metode time blocking, memang dapat membantu. Nah, sebenarnya time blocking ini apa sih? Time blocking itu adalah metode manajemen waktu di mana seseorang akan membagi-bagi waktu mereka menjadi blok-blok waktu tertentu, di mana setiap blok tersebut akan didedikasikan untuk tugas tertentu atau beberapa kelompok tugas saja. Kenapa dilakukan begitu? Ya, karena dengan mengerjakan satu tugas dalam satu waktu tertentu, kalian akan menghindari multitasking dan bisa benar-benar memfokuskan diri pada tugas tersebut. Dan ada poin keempat ini adalah untuk mengurangi waktu di depan layar dan batasi perbandingan sosial. Dunia digital seringkali hanya akan menunjukkan versi terbaik yang seorang itu ingin tunjukkan. Jadi sebenarnya itu bukan keseluruhan dari kenyataan tersebut. Dengan memberi jarak waktu dari layar, kita akan memberikan ruang untuk diri sendiri untuk bernapas, berpikir, dan benar-benar mengenal diri tanpa harus bisa menghakimi diri bahwa kenapa saya tetap kurang atau kenapa dia bisa lebih baik dari kita. Hadirin sekalian, kepercayaan diri itu bukanlah sesuatu yang dapat muncul dari luar saja, dan juga tidak akan muncul secara instan tanpa effort begitu. Kita harus bisa membangunnya secara perlahan-perlahan melalui beberapa hal seperti keberanian untuk melangkah sedikit demi sedikit dan mencoba. Hadapilah kegagalan dan juga keputusan untuk terus melangkah walaupun kita tidak selalu tahu apa yang ada di depan kita, walaupun kita masih ada keraguan di hati. Dengan kepercayaan diri tersebut akan menjadi fondasi yang kuat dalam setiap proses self-improvement diri. Tanpa kepercayaan diri, setiap kritik akan merasa kayak sudah akhir dunia, akan menghancurkan mental kita. Tapi, jika kita memupuknya dengan kepercayaan diri yang tinggi, setiap kritik itu akan menjadi peluang untuk kita semakin improve loh. Lebih bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Pada akhirnya itu, self-improvement bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Maka, janganlah kalian tunggu hingga kalian sempurna untuk percaya diri. Bangunlah kepercayaan diri itu dari hari demi hari. Mulailah dari hari ini, dari langkah kecil, dari keberanian sederhana, dan keputusan untuk tidak menyerah. Karena sesungguhnya kepercayaan diri itu bukanlah upah kesuksesan, tapi berupa fondasi yang membuat sukses itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om shanti shanti, om namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.